Oke. Jadi dari tahun 2018 sekarang 2022, 4 tahun sudah berada di Jepang. Inilah dia Agus Denny. Apa kabar? Sehat. Ya. Kapan tiba di Bali? Bulan ini ya bulan 7 tanggal 2 pagi udah sampai di Bali. Tanggal 7. Bulan 7 tanggal 2. Iya. Pagi ya. Kalau di Jepang gitu ya, bulan dulu baru tanggal. Iya. Oh iya. Ya kalau di Jepang bulan dulu tanggal. Jadi bulan 7 tanggal 2 kemarin. Iya. Ini dalam rangka sebentar. Kok agak sombong? Dia liburan ke Bali. Iya. Kerjanya di Jepang, kita liburannya nggak bisa gitu. Ini dalam rangka apa nih pulang? Dalam rangka apa pulang? Emang rencana ketemu teman-teman apa gimana pulang ke Bali? Ya pulang ke Bali untuk ketemu keluarga juga sama ketemu salam sama teman juga. Oh, ya. Oke. Sudah ketemu siapa aja? Udah ketemu teman dari satu kelas. Satu kelas ya. Denny ini angkatan tamatnya tahun 2018 ya, kelas D. Iya. Nah, kelas D angkatannya kalau saya ingat si Dewo ya. Iya, Dewo dan Wari yang sekarang menjadi suami istri. Iya. Terus siapa lagi di sana? BJ. Iya, BJ itu Budiari Juni. Iya. Sekarang dia di RSAD ya. Yeah. RSAD siapa lagi ya? Ya kelas D si siapa namanya yang ke Australia? Ayu Rani ya. Itu dia ngapain ke Australia? Ikut suami kayaknya. Ikut suami kayaknya. Oh, kemarin dia kerja di BMC ya. Iya. Oke, dia sekarang di Australia. Nah, tapi sekarang kita ngobrolinnya tentang Agus Denny ini tahun 2018 sudah berangkat ke Jepang. Ini bersama dengan JIPA mau ikut program magang yang diselenggarakan oleh JIPA selama 2 tahun, tetapi malah extend terus sampai saat ini. Extend terus sampai saat ini di Jepang, dan sekarang mumpung liburan kita tanya-tanya lebih lengkap terkait gimana sih ceritanya awal ke Jepang, kenapa bisa ke Jepang, dan akhirnya keterusan mungkin ketemu dengan siapa itu? Itu siapa? Bukan ya? Nanti potong aja gitu. Ketemu Naruto mungkin ya, ketemu Naruto, Doraemon, Museum Doraemon. Jadi kita tanya-tanya dari awal dulu, kita cerita gimana caranya supaya bisa berangkat ke Jepang. Dari awal ya, dari kampus juga kerja sama JIPA itu kan. Betul. Ada apa namanya itu, seminar gitu kan di aula. Ya dengar ceritanya itu ya tertarik gitu ke Jepang kan. Ya gimana ya, dah itu masih mikir juga kan, masih sekolah juga, masih kuliah juga itu kan. Oh, itu waktu ya, waktu semester 2 atau 3 gitu. Oh, terus semester 2 udah dapat info. Ya, dapat info juga great. Dari awal dapat info, udah gitu ya masih kuliah ya, sabar dulu lah nanti belakangan gitu. Ya, memang dulu, ada rencana, cita-cita atau gimana? Ya dari dulu juga pengen ke Jepang gitu. Oh. Ya, terus? Tapi awal-awal masih ragu gitu kan ya. Bisa apa enggaknya juga. Atau juga kan bahasa juga ya masih kurang gitu kan. Ya tapi pas di apa namanya tuh, di peminatan, diajakin sama si Arif. Oh, diajakin lagi sama Arif. Ya, Arif masih di sana ya? Masih di sana. Arif masih. Terus? Ya diajakin, aku mau ke Jepang, dia bilang gitu. Asik. Mau ikut nggak? Gitu. Udah kayak yang punya aja. Jadi gitu sama dia, udah itu. Ntar dulu, pikir dulu juga mau nanya orang tua dikasih apa enggak gitu. Kalau dikasih ya ayo kita berangkat gitu. Oh, berarti emang sohib sama Arif ya? Iya, sudah. Oke. Kenal lama juga. Kan dari dari awal semester ketemu dengan Arif. Iya. Terus akhirnya diajak bareng ke Jepang, sampai sekarang masih bareng juga di Jepang. Sekarang udah
pisah ya tempatnya. Pisah karena ranjang. dia- pisah Pisah tempat kerja juga. tempat kerjanya. Iya. Dia Dia masih di Gifu sama ya kabupatennya sama. Oh, Ya, tapi cuma beda perusahaan aja gitu. beda Iya. perusahaan tapi masih sering ketemu-ketemu lah. Iya. Oke. Terus setelah diajak oleh Arif. Si Arif udah diajak si Arif udah minta izin sama orang tua. Ya orang tua ngizinin aja gitu. Ya udah oke, kesana oke. aja gitu sama orang tua. Udah gitu kan ya pikir juga kan kalau ya berdua aja kayak nggak asik ya berdua aja gitu. Kita ngajakin Ngajak lagi yang lain. Siapa lagi? Kita ajak si Palguna. Oh, Iya. Palguna kan kelas C. Iya kelas C. Kelas C, Dulu, kan? ya waktu itu peminatan pas di kalau nggak salah komunitas kan bareng satu Oh iya, rombongan benar-benar dia, satu gitu. kelompok. Ya bilang itu aku mau ke Jepang gimana mau ikut bangga gitu. Terus dia bilang ikut. Gimana ya masih mikir-mikir dulu dia bilang gitu kan. Ya udah ujung-ujungnya dia ikut juga. Dan sekarang juga dia masih di Jepang. Iya gitu. masih di Jepang semua. Oke, ngajak baru 3 orang nih. Baru 3 orang. Ada lagi nggak? Ada yang diajak lagi tapi nggak ikut juga nggak jadi ikut ya, akhirnya gitu, nggak ya. bisa ikut. Nggak bisa ikut, Oke, ya. ya. Terus? Udah gitu abis itu kan masih mikir-mikir juga dulu dari mau di JIPA bagaimana mau ada kan ada apa namanya program tuh ada yang intensif yang magang seperti itu kan sama sekolah bahasa mau ngambil yang mana dulu seperti itu kan. Oke, ada program intensifnya Ya, sama sekolah bahasa. bahasanya, gitu Intensif kan. itu yang program. Yang programnya tuh dia magang kayak kerja di Jepang gitu selama 3 tahun. Tapi sebelum itu kita harus belajar bahasanya di Indonesia belajar bahasa sampai lulus level bahasanya yang ditulis sama mereka seperti itu. Oh. Ya jadi karena mikir juga kan di Bali selama setahun ngapain juga kalau cuma les doang tapi kerja juga nggak gini kan ngumpulin uang juga nggak dapat. Mikir lagi programnya JIPA, nanya ke JIPA-nya programnya seperti apa gitu dijelasin sama mereka bahwa nanti itu sekolah bahasa di Jepang selama 2 tahunan dan habis itu pas sekolah bahasa itu kita bisa kerja part time seperti itu kan. Nah, oke. Ya jadinya pikir-pikir lagi ya bagusan yang ya sekolah bahasa aja dulu lah gitu. Sambil nanti gimana kalau emang enak nanti ya kalau bisa lanjut ya lanjut lagi. Kalau enggak ya udah kita pulang aja gitu kan. Iya. Ya jadi itu Ternyata ya, kok enak. Kok enak ya Awalnya coba-coba. Ternyata kok enak. Oke, itu programnya 2 tahun. Berarti ikut Iya. yang program Yang bahasa. bahasa Iya. sekolah bahasa selama 2 tahun. Kebetulan waktu itu berangkatnya kita bulan 10 jadinya dapatnya programnya 1,5 tahun. Oh, Iya. lebih singkat jadinya. Lebih singkat jadinya, Oke, belajar bahasanya hanya 1,5 tahun. Iya. Tapi itu bisa sambil kerja part time. Bisa sambil part time. Oke, berarti statusnya adalah pakai visa pelajar, betul ya? Iya, bisa belajar. Kemudian yang dipelajarin apa tuh di selama sekolah itu? Yang dipelajarin itu ya bahasanya itu yang bahasa yang sering diperamai yang paling rendah itu ya untuk biasanya itu yang kesehari-harian yang digunakan sehari-hari itu seperti salam, seperti penggunaan kata-kata bahasa Jepangnya yang tata bahasanya seperti apa gitu kan. Ya belajar kanji yang dasar-dasar juga dulu. Kanji yang Ya, dasar. kanji dasar udah itu semakin lama semakin naik lagi levelnya gitu kan. Oke. Iya. Waktu berangkat levelnya kan ada levelnya ya. Kalau Iya. bahasa Jepang itu ya, ada N1, N2, N3 sampai N5. N5. Iya. Oke. Waktu berangkat itu levelnya berapa? Belum punya level waktu itu. Oh, kita belum ada Iya. level. Tapi bisa berangkat. Tapi bisa berangkat. Soalnya kita ya untuk sekolah bahasa, level bahasa tuh nggak dibutuhin awalnya oke, gitu itu ya. di sana keuntungannya Keuntungannya ya. di sana, gitu. Jadi kalau walaupun belum ada basic tentang bahasa Jepang, Iya. nanti bisa ikut di program yang sekolah bahasa, kita bisa berangkat walaupun belum bisa sama sekali. Belum bisa sama sekali, bilang belum bisa. Tapi kita di sebelum berangkat itu kita juga dianjurkan untuk ikut lesnya selama 3 bulan. Oke, Ya, ada nanti lesnya lesnya dulu 3 bulan tentu. untuk ya Betul. untuk apa namanya biar nggak tahu apa-apa sama sekali tuh kayak gitu bingung sana sendiri kan Ya, saya tahu kosongan. dasarnya dulu ya saya tahu dasarnya dulu berapa gitu kan Ya, ada Gitu. pembekalan lah pasti Iya, kan gitu pembekalan, ya. iya. Jadi JIPA nanti berikan pembekalan. Iya. Habis itu 3 bulan kemarin ya. 3 bulan 3 bulan walaupun belum ada levelnya, Iya. nanti tetap bisa tetap berangkat. bisa berangkat. Oke. Berarti belum. Setelah itu kan apa namanya?
di belajar bahasa 1,5 tahun, Iya. kan sambil kerja. Iya. Kerjanya itu di mana? Kerjanya itu ya seperti ya apa ya? Seperti panti jompo, rumah Panti jompo? singgah gitu. Ya rumah singgah itu ya seperti itu kerjanya, kita merawat lansia di sana sama orang yang ya disabilitas seperti itu kan. Oh, ada yang Iya. disabilitas tapi lansia gitu. Lansia tapi ada juga yang masih agak mudaan dikit gitu. Oh, tapi dengan kondisi Kondisi disabilitas. Oh, oke. Berarti sejalan ya dengan keunggulan dari program studi keperawatan, Iya. keperawatan gerontik. Gerontik. Ada KDM juga. KDM. Ada manfaatnya nggak sih di keunggulan itu ketika Denny bertugas di Jepang? Ya keunggulan juga gimana ya? Ada gitu seperti ya kita kan tahu jadinya mereka caranya di Indonesia sama di kerjanya di Indonesia sama di Jepang tuh gimana ya, kerjanya tuh agak beda gitu kan. Jadi kita bisa ngebanding kalau Indonesia seperti ini, di Jepang bisa seperti ini gitu ya. Jadi tahu Ya, jadi lebih banyak banyak. terkait kondisi itu ya. Iya. Tapi tentu dengan apa namanya di sana kan budayanya juga berbeda dengan yang ada di Bali ya. Iya. Bagaimana cara pendekatan kepada lansia yang ada di Jepang, apa kebutuhan mereka juga nanti dengan belajar bahasa jadi bisa kita tahu lebih banyak lagi kebutuhan yang diperlukan oleh lansia pada saat itu. Iya. Oh, oke. Nah, sebelum berangkat kan ada pembekalan 3 bulan. Iya. Lalu itu dilakukan di mana pembekalannya? Lesnya pembekalan itu dilakukan di kantor JIPA di mana sekarang udah pindah apa gimana? Masih di Waktu itu di? Iya, di mana ya? Lupa ya. Gimana ya? Sudah 4 tahun yang lalu. Di Bali. Di Bali. Oh, di Iya. Bali, masih di Bali Masih ya di Bali. waktu itu. Pembekalannya di Bali karena kalau nggak salah di siapa namanya? Si Widya sempat ngasih pembekalan juga di luar Bali. Luar Bali ya, di karena di Solo, luar Bali, kan? Solo ya, Iya. benar ya. Karena di JIPA juga punya kantor di sana gitu Iya. ya. Oke. Jadi kalau memang Stikes Binasada berarti nanti pembekalannya tetap di Bali. Di Bali. Kemudian setelah pembekalan 3 bulan, berkas-berkas apa aja yang perlu disiapin? Dari sini diperluin tuh ijazah Ijazah. kuliah atau nurse-nya itu. Nanti udah itu ya kita perlu paspor sama KTP semua itu kan, pas foto juga. Iya. Berkasnya seperti itu. Itu aja. Iya. Jadi prosesnya itu berarti dari awal pendaftaran itu sudah dilengkapi semua. Dari awal pendaftaran nanti di awal pendaftaran tuh nanti diinfoin sama pihak JIPA-nya. Kita disuruh nyiapin apa aja, nanti dikasih info sama mereka. Oke. Jadi tinggal ngumpulin aja. Ngumpulin aja. Iya. Nah, kemudian milih yang program bahasa, sekolah bahasa. Sekolah bahasa. Kemarin naik pesawatnya, pesawat apa? Pas balik ke Bali. Enggak, Pas bukan. dari Waktu Bali ke Jepangnya. Di tahun itu. Tahun itu ya naik Garuda. Naik Garuda. Iya. Kemudian berapa jam perjalanan? Dari Bali sampai Jepangnya sekitar 9 jam perjalanan. 9 jam. Iya. Ada transit? Transitnya karena pakai Garuda, transitnya di Tokyo, Jepang. Di Jepang langsung transit, nanti ya dari Jepang. Sorry. Transitnya Di Jepang di langsung. Jepang. Coba di Jepang Ini nanti- kita mau kemana? Mau ke Jepang Iya kan? ke Jepang, tapi ya dari Tokyo-nya itu nanti pindah bandara lagi gitu untuk sampai ke Gifu tepatnya. Oh gitu. Iya. Gifu itu jauh dari Jepang. Dari pusat kotanya Tokyo ya jauh. Jauh berapa jam? Kalau naik pesawat sekitar berapa ya? 1 jam gitu. Naik pesawat aja sejam. Pesawat sejam, 30 menitan. Oh jauh ya. Lumayan. Berarti dari Jepang Changi. Apa nama bandaranya? Waktu itu bandaranya tuh internasional Narita. Oh Narita ya, yang di Jepangnya Narita. Kalau nanti ke Gifunya? Gifunya itu nanti kita di Nagoya, transitnya tuh di Nagoya ya. Oh. Bandara Chubu internasional itu. Oke. Nagoya. Ya, Nagoya Chubu. Oke. Itu 9 jam perjalanan. Lalu waktu pertama tiba di Jepang, apa yang dilakukan pertama kali? Waktu tiba di Jepang masih di bandaranya tuh masih bingung gimana gitu. Juga ngomong juga nggak terlalu bisa kan gitu.
Ya ada juga sih, dia juga udah pengalaman ke Jepang itu, dia yang memandu kita juga. Oh ya, dia Iya. sempat ikut yang program 3 bulan nggak salah ya? 3 bulan apa 6 bulan gitu ya? 3 bulan. Iya saya iya iya benar-benar. di Hokkaido. Oh, dia ikut memandu jadi ceritanya. Ya ya, syukurlah ada yang bisa punya pengalaman lebih Iya. awal ya. Terus dari sana apa berikutnya prosedurnya? Kan sudah sampai di Jepang nih. Waktu itu? Udah sampai di Jepang, di bandaranya udah transit tuh di Nagoya itu ya, kita kebetulan ketemu sama polisi di sana, kita diperiksa dulu. Nanti udah lengkap apa enggak gini yang kita bawa gitu. Oke. Nanti dijemput dari pihak sekolah bahasanya, Aha. dari guru-guru di sana dijemput, ada yang jemput, kita diantar sampai ke apartemen, Oh, Iya. dikasih apartemen. dikasih apartemen sama mereka. Oke. Itu berarti sudah termasuk fasilitas yang disediakan. Iya. Ah. Lalu dalam satu apartemen ada berapa orang? Maksimal tuh kalau yang sekarang aturannya baru 3 orang, waktu itu kita berenam. Oke. Berenam waktu itu. Karena memang belum ada peraturannya Iya, kan. sekarang udah ya pas udah lulus udah dikurangin gitu. Dikurangin. Iya, iya, iya. Jadi 3 orang. Tapi cukup waktu itu 6 orang. Cukup 6 orang satu apartemen. Oh, Iya. satu apartemen berapa kamar? Waktu itu 3 kamar, Heeh. satu kamar 2 orang. Ya Kamar cukup. mandi satu. Kamar mandi 1. Nanti sekolahnya itu, kamar mandinya itu sekolahnya ada sekolah pagi sama sekolah siang gitu. Dibagi 2. Iya. Dibagi dua. Kalau dia sekolahnya pagi, berarti siangnya bisa part time. Part time. Oke. Kalau nentuin tempat part time dari Kalau siapa? waktu ini tadi mereka udah disediain tempat part time-nya. Tapi nanti pas sebelum kerja tuh ada interview juga lagi. Interview dan itu mereka punya cabangnya gitu. Satu perusahaan itu cabangnya banyak, nanti ditempatinnya tuh beda-beda nanti. Waktu dulu kita berenam sama orang dari Jipa Solonya berapa ya? Bertiga dibagi 3 tempat. 3 tempat. Iya. Oh, berarti mereka punya banyak fasilitas untuk lansia gitu ya? Iya, berarti ya? punya lansia. Banyak fasilitasnya. Banyak banget berarti ya? Banyak. Lalu, nah dari sana kan sudah punya fasilitas, dikasih apartemen, Iya. beserta dengan isinya ya? Iya, isinya juga Nggak udah kosongan kayak kalau di Bali nyari kosongan Kosongan. kosongan gitu. Gawat juga di Jepang, bingung belanjanya di mana. Iya, Fasilitasnya sudah lengkap, ada air panas juga, ada air panas, air dingin ada. air dingin ada. Airnya bisa diminum langsung dari keran nggak? Bisa diminum langsung. Bisa, Iya. bisa ya. Berarti nggak perlu cari Nggak aqua perlu. atau le mineral gitu ya. Nggak perlu ya. Aman lah ya. Aman ya. Untuk Oke. air minum aman. Aman. Seberarti fasilitas untuk masak juga ada. Fasilitas untuk masak ada. Magic jar gitu ada. Iya, ada. Ada di sana ya. Microwave ada semua. Oh, microwave juga. Kulkas semua. Kulkas ada. Oke, berarti kalau di kebutuhan sehari-hari Tuhan di sana belanjanya di pasar apa di supermarket sana nggak ada pasar. pasar tradisional? Nggak ada. Nggak ada. Pasar Jadi, tradisional nggak ada. di daerah sana tempat saya nggak ada. Oh, berarti nggak ada yang jual pindang gitu nggak ada. Jadi kita banyak ke supermarket itu. Oh, Tapi supermarketnya banyak di sana gitu. Oh, banyak Iya, pilihan. Banyak. Maksudnya supermarketnya di sini ada lagi, di sana lagi, banyak dekat-dekatan. Oh, berdekatan gitu banyak. Iya. Ada jenis jenis apa namanya? Kalau di sini kan ada Indomaret, sebelahnya Sama Alfamart Alfamart gitu gitu ya, ya. kayak gitu ya. Iya. Oh, banyak pilihan untuk mau di supermarket yang mana Di belanja. ya? Kita pilih yang paling murah. Oh ya, tentu harus itu. Di mana menu gitu ya. Ya pilih yang paling murah. Nah, kalau selama di Jepang kan sambil belajar bahasa, sambil juga part time. Capek nggak? Kalau pas awal-awal ya masih muda kan, masih semangat tuh, nggak terlalu capek juga kan. Oh, oke. Ya, nanti sekolah bahasa tuh habis pulang sekolah itu ada jeda berapa jam gitu untuk istirahat, makan tuh kan sebelum berangkat kerjanya gitu. Oh, oke. Berarti ada waktu untuk istirahatnya, dapat Iya. lah sebentar ya. Lalu kalau berangkat ini dari apartemen yang disediakan, berangkat ke sekolah dan berangkat ke panti jomponya, Iya. itu jauh nggak? Kalau dari apartemen ke sekolah itu ya dekat 10 menit naik sepeda. Kalau untuk tempat kerja ya
sekitar kalau ya kita kan kerja itu diantar jemput. Oh, kerja Iya, di atas antar jemput. jemput. Jadi itu sekitar 30 menitan naik mobil. Mobil, Iya, bukan bus. bukan bis. Kita diantar jemput pakai mobil sama ada yang nyediain di sana 30 menitan pulang pergi. Pulang yang 30 menit pergi. Berarti waktu ada yang berangkat, nanti ada yang dijemput juga Iya, sekalian. dijemput. Oh, oke. Mobil apa tuh? Atau lupa. Nggak tahu. Mobilnya apa? Jenis apa? Sedan, minivan atau? Ya, gimana jenis Avanza gitu kan. Oh, jenis Avanza gitu. Oke. Tapi kebanyakan di Jepang mereknya merek Jepangnya dulu. Ada Avanza di sana? Ada. Di tempat asalnya malah nggak ada nanti. Oke, terus dari selama kegiatan di sana kan 2 tahun. Kemarin dapatnya 1,5 tahun untuk yang belajar bahasa. Ada dampaknya nggak buat Denny? 1,5 tahun itu ya banyak pelajaran yang dapat ya, bukan cuma dari sekolah bahasanya, tapi tempat kerja juga kan nanti kita berbaur sama orang-orang Jepang sana kan. Ya dari orang Jepang juga ngasih tahu kita, ya banyak nih kasih tahu kayak gini gitu. Kalau misalnya kayak di tempat kerja juga nanti juga ada acara-acara gitu, mereka buat acara di musim panas juga buat acara gitu kan. Mereka juga memperkenalkan sama kita budayanya kayak gini loh, seperti ini loh caranya gitu. Di sini Jepang juga ada ya kayak seperti ini gitu. Banyak acaranya itu ya. Udah itu selain itu juga selain dari sekolah kita belajar bahasa dari sekolah, kita juga belajar bahasa tuh dari tempat kerja. Hampir kebanyakan dari tempat kerja ya, tapi ya apa nih, bahasa-bahasa yang kita belum pelajari di sekolah itu didapat dari tempat kerja juga gitu. Oke. Jadi bisa langsung praktek. Malah akhirnya dengan ketemu langsung dengan lansia bisa lebih memperlancar kita belajar bahasa Jepang ya. Iya. Di Jepang tuh ada bahasa gaulnya nggak? Ada. Oh ada. Ada bahasa gaulnya. Ada bahasa Untuk gaulnya. orang-orang kota. Oh oke. Khusus di area kota. Anak muda juga tadi. Oh iya. Bisa gini ya. Kasih tahu ya nanti penonton kalau bahasa Jepang yang misalkan kalau bahasa Indonesia kan ada yang baku dan ada yang tidak baku tuh. Nah kalau di Jepang boleh dong yang baku dulu sama yang bahasa gaulnya gitu, ada nggak? Ya gimana ya? Susah bedain soalnya dulu. Gimana ya? Kebanyakan sama lansia juga jarang muka bahasa gaul. Ya, bahasa Jepang yang sering dipakai di sana. Bahasa Jepang ya kita paling sering ya kalau kerja itu kita ngasih salam itu kan. Ya setiap kali ketemu itu ya salam itu kan otsukare sama des gitu kan. Artinya terima kasih atas kerja kerasnya, kerja samanya itu. Oke. Ya. Terus ada lagi gitu yang ya, lebih panjang lagi. Oh lebih panjang. Lagi coba. Lebih panjang bahasa lebih panjang apa ya? Yang ngobrol biasa aja, yang kayak jawab sekarang nih misalnya dengan bahasa Jepang itu boleh. Yang seperti apa gunanya? Pertanyaan dikasih gitu. Sudah makan belum? Makanannya apa? Tadi sarapannya apa? Terus mandinya berapa jam? Ya, cerita. sampai nanya ini nggak nanya gitu. Nah kalau itu di Jepang tuh jarang nanya udah makan gitu ya. Oh gitu. Iya, kalau tempat kerja ya jarang gitu. Kalau ya sama teman ya masih bisanya. Nah, misalnya gitu. kalau ngobrol sama teman dengan bahasa Jepang. Ya kalau sama teman ya bahasa Jepang ya kita kalau jarang ketemu ya itu mau genki gitu. Genki gitu. Genki ya, itu sehat Bang, saya pernah nggak gimana kabarnya sehat gitu. Oh, oke. Ya. Terus udah gitu gaya ngajak jalan itu ya kan. Atau di apa ya gimana ya, asobi ni ikut gitu isu ni kanai gitu, besok aku mau jalan-jalan, mau ikut bareng apa enggak seperti itu. Oke, itu ngajak ngedit artinya. Ngajak jalan-jalan sama teman doang. Kalau sama cewek ya ngajak ngedit. Kalau misalnya kan ada apa dah? Di video-video itu kan ara-ara itu artinya apa sih? Ara-ara ya, ara-ara ya. Gimana apa ya artinya ara-ara ya? Kayak ara gitu ya, gimana ya? Kayak apa ya bilangnya ya, susah bilangnya dinyatakan. Susah dimengerti ya. Susah di. Makanya tanya dulu nih ara-ara dia apa. Oke. Nah, tadi sampai di kan selama di Jepang belajar bahasa, terus dapat sertifikat berarti ya?
bahasanya dapat sertifikat sama nanti itu jasa lulusnya itu juga dapat. Oh, dapat ijazahnya. Nah, berarti selama 1,5 tahun di sana pasti ada tambahnya ilmu bahasa dari Denny. Jadinya kan sebelumnya belum ada level. Iya. Terus sekarang setelah 1,5 tahun itu ada kenaikan level. Ada kenaikan level. Jadi level berapa? Waktu lulus itu dapat N3. N3. Ya, Oke, berarti yang paling rendah N5. N5 yang Setelah 1,5 tahun menjadi N3. Wow. Ya. N3 berarti udah jago gitu lah ya. Ya masih standar. Oh, standar. Di tengah-tengah soalnya. Di tengah-tengah soalnya. Iya. Masih standar. Oke. Nah, setelah kan udah selesai tuh harusnya. Iya. 1,5 tahun. Tahun berapa sih itu? 2020 ya 2020 bulan 3 itu udah selesai. Udah lulus. 2020 berarti kan udah Covid kan waktu itu ya? Ya udah Covid. Udah. Iya. Kelulusannya waktu itu ya kita semua pakai masker semua juga. Itu jadinya agak susah gitu gimana. Ya waktu itu. Waktu itu berarti ada celebrationnya. Ada kelulusan gitu ya. Iya. Oke. Kan itu harusnya udah selesai program tuh. Iya. Kok lanjut lagi? Ya waktu itu kan pengennya mau pertama kan ya sebelum kita lulus tuh dari pihak sekolahnya itu kan nentuin kita mau kemana gitu. Kamu mau kerja ya apa mau lanjut ke gininya ke khusus, ada sekolah namanya Senmong gitu, sekolah khusus gitu. Senmong? Iya, itu namanya sekolah khusus, nanti ada pilihannya untuk gini mau ikut sekolah khusus apa untuk caregivernya atau teknik atau apa itu mereka juga udah perkenalin di sekolah bahasa itu, kita diperkenalin sama sekolah-sekolahnya itu lagi. Dia kalau mau lanjut bisa daftar ke sana, di support sama tempat sekolahnya. Apa aja yang diperkenalin sama gininya, diajak ke open campus gitu kan. Oke. Iya, nanti itu ya waktu ini juga rencananya mau ikut ya sekolah khusus tuh. Tapi di pertengahan kenapa nggak jadi hilang niatnya lagi. Kenapa? Awalnya ikut kursus apa rencananya? Itu untuk caregivernya. Ya kebetulan sudah lulus waktu ini. Udah mau ngumpulin dokumen. Pertengahan tuh di pertengahan itu juga ada ujian untuk keluarannya itu keluaran visa program terbaru dari Jepangnya. Pemerintah Jepangnya itu namanya Tokute Gino. Apa itu? Itu untuk program khusus untuk orang yang mau kerja gitu kan, dari Jepang, mau yang udah ditinggal di Jepang ataupun yang dari Indonesia juga bisa ngambilnya itu. Nah itu ada ujiannya, itu baru pertama kali ada itu udah ikut. Sama sekali nggak tahu materi apa. Ujiannya lulus. Ujiannya ada 2 gitu, untuk skill sama yang bahasa. Iya, ujiannya 2 untuk yang skillnya itu ya waktu itu sekali gagal untuk yang skill, yang bahasa lulus. Udah itu nunggu, masih bingung juga kan pas itu udah sekolah udah nggak jadi masuk kan, udah nggak jadi sekolah itu. Udah itu bisa bingung mau gimana, mau pulang apa gimana, nanti kalau mau pulang nanti rencananya mau berangkat lagi gitu kan, pakai agen gitu kayak internship itu kan rencananya. Udah gitu gara-gara Covid nggak bisa jadi pulang lagi. Itu bersyukur apa? Syukur bersedih sih emang namanya nasib ya gitu. Atau juga kan jadi bingung juga kan. Udah gitu visa tuh habisnya bulan 5. Kalau nggak salah bulan 5 visa habis. Masih bingung mau ngapain. Udah itu dari sekolah bahasanya di Messenger, di chat sama orang yang di sekolah bahasanya, senseinya itu. Kamu mau sekolah lagi apa enggak gitu sama dia, untuk ya kalau belum ada ngapa-ngapain sekarang bisa sekolah lagi sampai kamu kamu kalau mau ikut ujian lagi itu kan, ujian ya yang gagal lagi sekali itu mau nyoba lagi ikut sekolah bahasa lagi, mau gimana dia sama mereka gitu. Maunya ya tak terima dulu gitu kan, tapi pas sudah mau masuk lagi itu dikasih tahu sama mereka nanti ada dari pemerintah diberikan keringanan, nanti ada namanya visa ini cuma beberapa bulan, bisa 6 bulan. Kalau kamu ngajuin sekarang bisa ngajuin selama 6 bulan ini, masih bisa tinggal di Jepang gitu, sambil nunggu kamu ikut ujian dan lulus ujiannya. Bisa dicoba gitu, ambil itu ya, tak ambil itu ikut ujian sekali lagi ya
ya sungkar lulus gitu. Oh, akhirnya lulus. Ya lulus gitu. Lulus. Lah itu habis lulus ya masih bingung nih nyari tempat kerja di mana gitu. masih waktu itu masih part time tapi kan masih mikir juga masih mikir mau cari tempat kerja lain apa gimana seperti itu kan. Betul, ya, nyari tempat kerja lain apa pengalaman lain gitu kan. Betul. Tapi bingung juga nggak terlalu punya kenalan di sana gimana nyari kerja gitu kan. Terus? Ada juga ditawarin sama temannya waktu ini diajak ke Tokyo kalau nggak Yokohama kalau nggak salah. Di sana tempatnya daerah lebih kotaan lagi. Masih mikir juga kan sana nggak punya teman sendiri di sana. Ada sih temannya di sana tapi ya ada apartemen sendiri ya enak gitu. Oh iya. Krik sendiri gitu. Ya Okay. udah habis itu ditanya sama tempat yang di part time yang waktu ini sana ditanya sama bosnya gimana ujiannya gitu sama dia. Ya lulus tuh. Dia yang senang, saya lulus dia yang senang gitu. Dia ikut happy. Terus di hari yang ditawarin di sana. Ya dari awal sih emang ditawarin masih mikir-mikir lagi. Oh iya. Gimana ya itu. Udah daripada nggak dapat tempat kerja gitu, kerja di sana, di zona nyaman juga kan masih mikir juga banyak yang dipikirin. Ya banyak dipertimbangnya itu ya udah nyaman di sini juga, di sini aja dah gitu. Tak tanyain sama dia, saya mau kerja di sini nggak apa-apa gitu. Bisa apa enggak gitu? Ya bisa gitu. Tanya mau di tempat yang cabang yang ini atau cabang yang lain gitu. Ya. Udah di cabang ini aja dah gitu. Nggak usah pindah. Nggak usah pindah gitu. Oke. Iya. Jadi kan ini setelah selesai bahasa itu nanti dibebaskan berarti ya kita bisa pilih kemana aja. Bisa gitu. pilih kemana. Ya. Jadi dalam waktu 1,5 tahun itu ada sempat jalan-jalannya nggak? Ada. Kalau jalan-jalan pribadi bisa pas di hari libur juga bisa. Tapi dari sekolahnya juga disediain ya. Ada acara jalan-jalan kalau nggak salah 1 tahun itu 4 kali 3 kalian. Iya. Oh, setiap kan di sana 4 musim. 4 musim ya. Setiap libur musim ada acara jalan-jalan. Jalan-jalannya. Ya. Oke. Kemana aja tuh? Waktu ini sempat ke Kyoto. Ya, sama di pas musim semi diajak musim dingin deh. Diajak ke Kyoto, keliling-keliling Kyoto sama 1 hari. Kyoto itu apa sih? Objek wisatanya apa? Objek wisatanya itu kebanyakan tuh kuil-kuil gitu. Ya. Kuil-kuil. Untuk yang rumah tradisional Jepang gitu. Jepang. Terus selain ke Kyoto? Itu diajak ke ini kayak di teman hiburan gitu. Pas musim panas diajak ke tempat hiburan gitu kan ada. Kayak apa namanya Dufan kayak itu ya. Oke, terus Wahana semua itu udah itu di musim dinginnya itu diajak ke kuil khusus tuh memang ya kuil ya emang untuk jalan-jalan semua orang sana itu kan keliling kuil gitu juga. Iya, daerah mana namanya? Daerahnya kalau nggak salah Isejingu. Iya. Nisijingu. Isejingu. Wih, berarti kalau jalan-jalan pribadinya? Jalan-jalan pribadinya sebelum diajak ke sekolah sempat ke Kyoto juga. Sama Kyoto. Ya jadinya 2 kali ke Kyoto. Ya kalau paling dekat ya juga ke Nagoya gitu kan. Nagoya. Ya. Ada apa di Nagoya? Nagoya itu di Nagoya tempatnya banyak ada perbelanjaan, belanja gitu juga kan, tempat belanja gitu juga. Perbelanjaan ya ke tempat belanja gitu. Iya. Ada trip shop nggak di sana? Ada nggak? Ada. Oh, murah? Ya nggak terlalu murah juga nggak terlalu beda jauh sama baru ya. Oke. Terus sempat ke Gunung Fuji? Enggak sempat. Waktu itu siapa ya? Putri ya? Ya Putri sama yang seniornya sempet sama Ari ya? Iya. Nggak salah ya. Ari sama Putri sempat. Iya, sempat ke sana. Sempat sih diajakin sama, maksudnya pas di musim dingin tuh ada juga yang dari orang Indonesia ngadain acara ski seperti itu kan. Iya, ada ngadain acara kemah seperti itu. Iya, nggak ikut. Ya, pas skinya nggak ikut. Pas kemah ikut semua gitu ya. Berarti belum nyoba skinya belum nyoba sama sekali sampai sekarang. Ya takut juga sih. Kan ada pakai apa gelantungan itu bikin gitu ya. Ya coba aja nanti, siapa tahu. Ya nambah pengalaman ya. Iya. Oke. Terus kalau 4 musim
dari 4 musim yang pernah di Jepang, favoritnya musim apa? Kalau favorit ya dibilang favorit juga enggak sih. Apa gimana ya? Musim semi paling bagus. Musim semi. Iya. Kenapa? Karena bunga sakura semuanya mekar. Oh, iya. Tapi jeleknya pas tiba di Jepang, sebelumnya nggak pernah alergi, misalnya kalau alergi gitu. Sampai di sana punya alergi. Alergi apa? Serbuk bunga. Alergi serbuk bunga sakura. Ya, bunga nggak pokoknya setiap ada di sana tuh orang Jepang juga punya alergi seperti itu, namanya kafushio. Tadinya tuh mereka tuh alergi pas di musim semi itu banyak yang bersin matanya gatel seperti itu. Jadi. Oh gitu. Iya. Berarti serbuk bunga tuh bertebaran di. Ya kan banyak bunga sakura mekar tuh kan ada serbuk bunga, ada debu juga itu kadang masuk gitu. Oh ternyata ada sisi lain dari bunga sakura ya. Oh, penyebab bersin-bersin. Iya. Alerginya sampai bersin gitu aja apa sampai Bersin gatal-gatal? sampai ya cuma di daerah mata doang gatalnya. Oh, gitu. Enggak parah lah ya. Ya paling parah memang gatalnya itu yang paling parah. Gatalnya paling parah. Ya, terus kalau nanti kan selesai nih program 1,5 tahunnya. Tadi udah akhirnya lulus. Tapi sebelum sana kan kerja part time. Iya. Dapat gaji kan? Part time dapat gaji. Berapa gajinya? Ya itu kalau part time tuh tergantung jam kerja part time gajinya itu. Ya, kalau minimal kerja part time berapa jam? Kalau ada minimal ya? Ada maksimal ya. Kalau maksimalnya itu kalau part time itu 1 minggu tuh 28 jam. Maksimal. Ya, maksimal 28 jam. Berarti 4 jam lah. 4 jam kalau setiap hari. Kalau di hari sekolah itu hari Senin sampai Jumat sekolah. Jadi pas di hari sekolah itu dapat kerja tuh 4 jam. Tapi Sabtu Minggu karena Sabtu Minggu libur, nanti ada jam kerjanya 8 jam. Oh boleh, boleh 8 jam. Sabtu Minggu. Tapi yang penting 28 jam dalam seminggu itu. Nggak boleh lebih. Oke. Kalau kurang ya nggak apa-apa. Iya. Kalau mau santuy rebahan di apartemen boleh. Oke Kak. Kalau itu estimasi kerja kerja part time di Jepang selama sekolah bahasa itu dapat berapa sebulan? Kalau part time sebulan kalau dirupiahin tuh 11-12 jutaan gitu. 11-12. Iya. Minimal 11. Minimal 11. 11 ya. Maksimalnya? Kalau maksimal ya tergantung ya. Nanti kan ada di musim panas tuh liburnya ada libur-liburan itu banyak libur banyak itu. Jam kerjanya bisa lebih dari seminggu tuh bisa lebih dari 28 jam pas di hari. Ya karena sekolahnya libur. Jadi boleh libur, kita kerja part time lebih. Ya dari ini juga dari pemerintah juga aturnya seperti itu. Udah gitu kalau di sana mungkin paling banyak ya 14-15. 14-15. Ya. Wow, lumayan ya. Lumayan tapi ya biaya hidup juga lumayan. Oh iya. Iya. Seberapa mahal? Seberapa mahal ya kalau dibilang itu. Nanti kan ada juga biaya. Memang pertama apartemen disediain awalnya. Ada berapa bulan tuh nggak bayar, tapi setelah itu ada bayar lagi untuk listrik apartemen juga kan. Oh iya, nanti listrik kan bayar sendiri. Nanti juga di bahasa tuh juga bayar beberapa gitu kan. Sekitar 5 juta, 6 jutaan gitu. Nanti apartemen sekitar 2 juta. 8 juta sisanya itu untuk uang saku, uang kita belanja gitu kan ya. Kalau paling irit ya paling irit. Kalau paling irit itu ya paling ngabisin kalau dari sendiri ya waktu ini paling sedikit tuh ngabisin 1 bulan itu untuk biaya makan saja 2 juta 2 juta lebih lah. Kalau ya mau jalan-jalan lagi ya habis banyak seperti itu. Iya benar. Jadi menyisihin sebulan tuh paling banyak berapa biasa nyisihin? Nyisihin sebulan itu dapat nyisihin tuh ya 1 juta 2 juta. 1 juta 2 juta. Berarti pintar-pintar ngatur uang. Uang juga kan ya? Iya. Jadi kalau misalnya belanja aja ya sama aja bohong kan. Habis buat beli. Untuk di luar ya emang seperti itu. Kalau nggak bisa ngatur uang ya habis. Betul. Beli takoyaki gitu. Beli ramen. Habis buat ngemil. Di sana ada sempol nggak? Sempol ada. Denny sudah mencicipi sempol di sini. Oke. Nah itu kan kerja part time ya mewah dengan estimasi pendapatan sampai di 14-15 juta maksimal. Kemudian setelah selesai itu kan berarti kita selesai juga kontraknya dengan JIPA. Habis selesai sekolah itu ya
kontrak selesai dengan JIPA. Nah, itu ya mau kerja, kalau seperti saya itu tadi yang namanya ikut ujian itu nanti nyari kerja bebas sendiri. Nah, itu cuma kontrak sama JIPA itu cuma sampai kalau nggak sampai habis sekolah saja. Oke, habis sekolah aja. Berarti setelah itu bisa kerja kemana aja? Ya kalau nanti ada ujiannya tuh lulus ujiannya bisa kerja di mana saja. Oke. Dan sekarang kan tergantung kemauannya ya. Kalau mau nanti melanjutkan, berarti justru titik baliknya setelah itu berarti ya? Iya, titik baliknya tuh nanti tuh ya setelah sekolah itu ya kalau mau kerja ya titik baliknya pasti sana. Iya. Harusnya di sanalah waktu kita untuk mengembangkan diri lagi. Iya. Kemarin lulus bahasanya di N3. Iya. Baru akhirnya nanti lulus juga dari apa istilahnya? Lulus sekolah bahasanya nantinya itu pas di lulus kerja, pas di kerja juga dianjurin sama tempat kerjanya gimana mau ikut ujian lagi apa enggak kalau itu. Ya tak coba tak gitu ya. Iseng Pak ya lulus gitu. Oh iya, harusnya dari sanalah yang mulai untuk mengembangkan diri lagi. Jadi bisa bekerja full time. Kalau mau belajar sendiri ya bisa belajar sendiri. Bisa belajar sendiri. Jadi akhirnya pendapatan juga akhirnya meningkat. Berarti sekarang meningkat. Tapi ya di Jepang itu gajinya tetap naik setiap tahun sekali itu naik gaji. Kalau untuk yang kerja. Gaji apa tuh istilahnya? Gaji pokoknya. Gaji pokoknya naik setiap tahun pasti naik. Pasti naik. Wih. Setiap tahun pasti naik. Setiap tahun pasti naik. Lalu boleh kasih tahu nih berapa gajinya yang paling tinggi saat ini Denny peroleh per bulannya? Kalau yang paling tinggi tergantung rate rupiahnya juga. Ya. Kalau pas waktu ini tuh sempat dapat 24-an. 24 ya. Kalau rupiahin. Itu berarti kalau pinter nyisihin, Denny paling banyak berapa tuh dari 24 itu? Kalau 24 paling pinter nyisihin ya nanti tuh di 24 itu belum bersih, tapi ada dipotong potong ya asuransi kesehatan, tuh pajak pensiun juga itu ada. Oh gitu? Ya. Kena pajak pensiun juga? Kena pajak pensiun juga. Berarti nanti bisa ditarik? Dengar-dengar sih bisa ditarik. Kalau udah mau pulang, sebelum pulang tuh katanya bisa ditarik. Kata temennya. Oh gitu. Itu berarti berbunga juga? Enggak. Oke. Nah jadi dari 24 itu paling banyak berapa bisa nyisin? Kalau udah potong semua itu sampai apartemen udah kepotong itu dapat bersihnya itu sekitar 16 atau 18 tuh. Nanti untuk biaya hidup juga dipakai lagi kan. Ya paling banyak kalau misalnya 10. Ya. 10 ya lumayan ya. Ya lumayan. Dan itu sudah termasuk makan kan ya berarti ya? Sudah termasuk makan, sudah jalan-jalan tuh sempat dah masuk. Pas mulai kerja tuh udah jarang jalan-jalan. Sudah sayang banget ya. Udah sayang. Saya udah kemana-mana juga kan. Udah sangat sayang. Karena tahu rasa bekerja, tahu rasa lelah, jadi mungkin lebih irit jadinya ya. Lebih sayang kasur. Nah kalau saat kerja di sini tempatnya sama masih yang kemarin ya? Tempatnya masih yang kemarin sama. Masih yang kemarin. Namanya? Kalau perusahaan nggak boleh disebut. Oh gitu. Kalau di sini kan ada Panti Jompo PSTW Wana Seraya gitu. Di sini nggak boleh disebut. Kalau di sana, kalau untuk di di media sosial lebih baik jangan disebut gitu. Gitu. Itu aturannya di sana gitu. Iya benar. Jadi kalau nama nggak boleh, berarti di lokasi Gifu. Lokasinya di Gifu. Oke. Pantas kalau searching di Google nggak pernah ketemu, jarang ya. Benar-benar. Mereka memang aturnya di sana juga privasi juga. Oke. Berarti kita nggak boleh tahu siapa yang ada di dalam panti itu. Nggak boleh. Mereka dikasih untuk disebarluaskan keluar tuh nggak boleh. Karena itu ada informasi pribadinya. Ya kalau sampai diketahuin sama tempat kerja ya kita mungkin bisa dilaporin gimana gitu. Iya gitu di Jepang aturannya ketat tuh. Berarti nggak boleh selfie gitu? Selfie nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Buat vlog sama lansia nggak boleh. Buat vlog sama lansia nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau wajahnya nggak diliatin, selama wajahnya nggak diliatin, ada wajahnya ditutupin misalnya sensor gitu kan. Sempat waktu ini pas kerja dari
apa namanya dari orang yang dari apa namanya kayak agen gitu, mereka nyuruh saya untuk dia masukin ke majalah. Mau diambil Denny mau dimasukin ke majalah. iya, untuk masalah tempat tentang kerja gitu gimana gitu kan. Diambil foto, mereka sensor gitu. Wajahnya Denny disensor. Enggak, wajahnya. Kalau wajah saya sensor cuma kan sia-sia dong kan. sia-sia foto. Oh iya, wajah lansianya Iya, disensor. gitu. Oh berarti masuk majalah? Mana? Ada? Majalahnya nggak tahu dikasih tahu udah keluar apa enggak gitu. Oh gitu. Yang Iya. online-nya juga nggak ada info. Online juga nggak ada info, biarin aja dah itu. Oh gitu. Berarti ditanya tentang pengalaman bekerja gitu. Pengalaman kerja, motivasinya seperti apa, pas waktu apa namanya tuh, alasannya ke Jepang seperti apa gitu kan. Nanti di majalah itu dikeluarin sama wajah kita sama profilnya itu kayak gimana gitu kan. Ada keterangannya, motivasi buat kerja itu apa, alasan untuk datang ke Jepang seperti apa, seperti itu. Oh. Masuk di majalah. Oh wow. Baru tahu nih. Nggak ada info kan. Iya. Baru Juga tahu hari ini. nanya ke mereka juga nggak enak, malu gitu. Boleh kok nanya. Nanya aja. Nanti biar ada referensi buat di share di sosial media. Kan boleh kan? Boleh kan? Iya. Nanti kalau memang sudah dapat itu nanti boleh share ya. Udah lama ya itu. Tahun berapa? Tahun lalu. Oh tahun lalu. Wah. Udah hilang majalah. Semoga di online masih ada. Ya. Itu berarti di majalah lokal di sana atau gimana? Majalah lokal. Majalah lokal di sana. Iya. Berarti dibaca oleh Orang-orang sana. orang-orang di Jepang. Iya, orang-orang Jepang. Oke. Tapi kadang juga ada kalau iseng-iseng tuh orang-orang dari TV Jepang itu ada di jalan-jalan tuh, ada di orang yang interview di jalan gitu tiba-tiba gitu. Oh gitu. Oh jadi pernah? Enggak pernah. Temuannya pernah ada masuk TV sekali. Oh, Palguna? Enggak. Siapa ya dulu orang, bukan orang dari Bali sih tapi. Oh gitu. Di masuk TV dia tuh lihat, masuk TV orangnya gitu. Oh dicegat di jalan. Emang ditanya bisa gitu. Oh. Nah, sampai di apa dia? Nyicihin uang ya sampai di sana dapat fasilitas juga. Pas tempat kerja disediain sama mereka fasilitas ya, untuk apartemen mereka yang nyariin. Ya dalam di peralatan rumah juga disediain sama mereka. Colok. Oke. Oh, berarti disiapkan fasilitas. Yeah. Ada angkutan mungkin yang disediakan juga? Waktu ini disediain sepeda sama mereka. Oh, beliin sepeda. Disediain bukan dibeliin sih, tapi kita minta. Oh, minta. Bisa request gitu ya? Bisa. Oh, karena bilang belum punya sepeda. Oh, okay. Padahal punya, udah rusak. Oh, oke, karena udah rusak. Iya. Oh, jadi akhirnya bisa minta sepeda baru akhirnya. Nanti minta aja ke Jokowi nanti sepeda baru ya. Nah. Jadi ini kan masuk ke tahun keempat, benar ya? Tahun keempat. Berarti waktu itu selesai sekolah bahasanya di tahun 2020. Dan ini sudah dua tahun dari mulai bekerja di dengan status full time kerja. Berarti visanya juga udah berubah. Visanya udah berubah. Visa kerja. Iya, namanya tuh visa Tokute Gino, karena lulus ujiannya Tokute Gino jadi seperti itu. Khusus untuk kerjanya itu. Tokute Gino itu artinya apa? Ya Tokute ya seperti apa namanya? Dia bisa bekerja juga tapi dengan status yang beda gitu. Tapi kerjanya sama kayak orang Jepang, kerja tetap sama kayak orang Jepang seperti itu. Mana ya? Kerja ya khusus nanti itu kalau dulu Tokute Gino itu ya khususnya nanti ikut ujiannya caregiver, ya kerjanya caregiver aja gitu. Oh, nggak bisa kerja yang lain gitu. Gitu ya. Berarti memang khusus pada satu profesi. Ya. Berarti sekarang profesinya Denny di sana adalah sebagai caregiver. Wah, lansia yang dirawat ada berapa di satu lokasi itu? Di satu lokasi itu karena tempat saya tempat khusus jadi untuk orang yang udah total care seperti itu kan. Oh, ada yang total care ya, sana. Ada yang pasien lansia yang apa namanya udah pikun itu kan, lupa itu kan. Iya, demensia. Karena itu ya demensia itu kan kita pasiennya itu fullnya itu 80 orang. Fullnya. Iya. Itu per kamar atau gimana bentuknya? Biar ada gambaran sedikit. Itu satu gedung itu nanti kamarnya tuh ada berapa kamar tuh? Satu kamar tuh ada di tempat saya kerja itu satu kamar tuh ada 4
ruangan untuk pasien. Satu kamar tuh 4 pasien gitu Oh, berarti per kamar. per kamar ada 4 orang. 4 orang. Iya. Dan itu ada kamarnya lagi di dalam kamar gitu ya. Ada bukan ke dalam kamar tuh disekat jadinya tuh. Oh, sekat kayak bangsal-bangsal di rumah sakit gitu. Iya. Disekat pakai tirai gitu isi. Enggak. Dulu masih pakai tirai, sekarang kalau udah begini udah diperbarui jadi sekarang kayak pintu gitu, pintu lorong Oh, gitu. udah digeser-geser Iya. gitu ya. Oh, oke. Berarti 70. Tugasnya Denny di sana apa aja? Ngapain aja? Tugas sana itu ngebantu ya kebutuhan dasar manusia itu seperti makan, tuh ganti popok seperti itu kan, nganterin, bantuin toileting gitu kan, sama mandiin seperti itu kan. Ya kadang ya tergantung juga sih, kadang di sana kan tergantung orangnya, kadang disuruh untuk orang yang, kalau orang Jepang ya pasti disuruh yang nulis case apa namanya tuh, list pasien gitu kan. Ya setiap harinya itu kan di udah itu ngasih juga, ada dapat ngasih obat, tapi juga yang disuruh ngasih obat tuh tergantung orangnya gitu. Kadang-kadang orang luar tuh ada yang dikasih ngasih obat, ada yang enggak, seperti itu. Oh, kenapa gitu? Ya nanti kan di obat itu juga namanya tuh ada namanya pasiennya juga, namanya tulisnya kanji gitu kan. Iya. Takutnya Ya, salah ngasih kasih obat. Nah, Ya, tapi itu kan juga ya sama apa namanya tuh, nulis list pasien itu juga kan ya kalau nggak terlalu pinter bahasanya mereka orang luar itu ya jadinya takutnya berantakan gitu. Ya, kalau salah penggunaan kata gitu mereka kan ya beberapa orang aja yang dikasih nulis seperti itu gitu. Oke. Berarti Denny boleh? Boleh. Oh, berarti levelnya udah naik? Levelnya udah naik. Oh, iya. Jadi N berapa? Sekarang N2. N2? Iya. Berarti dari dari 2020 itu N3. N3. Udah itu sampai di N2-nya tahun? N2-nya tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu, 2021 ya? Ya. Wow. Berarti udah jago banget. Tadi standar. Terus naik ke Agak N2. jago dikit. Iya, udah naik N2. Berarti kan udah lumayan lah ya gitu ya. Iya. Lumayan banget kan? Lumayan banget. Lumayan banget. Jadi dengan skill bahasa itu akhirnya Denny nanti bisa bekerja di provinsi manapun yang ada di Jepang kan gitu ya. Provinsi bener ya? Provinsi ya bisa, tapi ya tergantung mau diterima apa enggaknya gitu. Oh iya. Tapi sekarang kebanyakan mereka di Jepang itu butuhnya yang cewek. Oh gitu, kenapa? Ya kurang tahu juga ya dari mana itu alasnya. Tuh cewek, tapi kebanyakan waktu ini cepat ya iseng-iseng kan, ada agen-agen itu kan di Facebook itu kelihatan kan, tak lihat lowongan kerja tuh dibutuhkan pekerja perempuan gitu. Oh gitu, lebih banyak dibutuhkan perempuan gitu. Tapi ya yang cowok juga masih ada lah peluang. Masih ada, apalagi yang total care sih. Iya, butuh tenaga. Total care itu artinya pasiennya memerlukan perawatan penuh ya. Jadi pasiennya tidak bisa beraktivitas secara mandiri. Jadi harus dibantu oleh caregivernya langsung. Kemudian ada nggak sih lansia yang nyebelin gitu di sana? Ada nggak? Pernah nggak merasa sebel atau gedek? Gedek apa? Ya marah gitu ya pernah. Sebel gimana gitu ya gitu. Pernah. Kenapa? Apa yang menjadi pemicunya tuh? Pemicunya itu waktu marah itu gimana? Marah sih ya, marah sampai marahin pasien juga enggak sih? Iya, kan enggak. Tapi kita ada rasa misalnya, aduh kok nyebelin nenek ini gitu misalnya. Tapi kita nggak keluarin kan? Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah. Itu gimana ya? Pastinya itu dibantuin mandi seperti itu kan. Pas dibantuin mandi itu dia bilangnya tuh, pokoknya dia ngeluhnya banyak itu. Dia bilang belum dipegang, mereka bilang sakit gitu. Dia gitu kan. Coba itu pas disiramin air itu kan airnya agak rangga tuh. Dia bilang panas gitu. Padahal yang lain nggak bilang gitu kan. Gimana itu setiap hari ngeluh gitu kan pas dimandi itu juga kadang pas mau dilepasin bajunya gantiin baju juga tuh dia marah, ngeluarin tangan kayak itu kan, kayak mau mukul tapi nggak dimukul gitu. Ya kadang gimana itu rasanya itu. Gitu. Terus Denny gimana dengan kondisi itu? Apa yang Denny lakukan? Ya kita selesaiin dulu kerjaannya, ya sabarin aja dulu. Nanti ya kalau emang ada keluhannya ya kadang ngomong sama temannya juga kan. Ya mereka juga sudah tahu kan pasiennya pasiennya emang seperti itu orangnya gitu. Karakternya gitu. Karakter seperti itu. Ya tapi
Karena kalau emang ada pasien yang pasien yang kadang sering ada yang ngamuk, tiba-tiba ngamuk itu kan, ngamuk jelas dulu juga tuh. Kadang kita kalau emang kena pukul atau gimana, kita akan laporin ke ininya kepala ruangannya seperti itu kan. Laporin nanti mereka yang diperingati, mereka diperingati nanti kalau mukul nggak boleh seperti itu kan. Seperti itu. Iya. Apalagi lansia kan kecenderungan sifatnya akan mirip seperti anak-anak gitu ya. Di sana gitu juga. Sama ya. Kadang ada lansia yang jalan terus jalan-jalan terus nggak mau duduk. Nggak mau duduk, udah pasti dudukin lah nanti. Sebentar lagi tuh dia jalan lagi gitu. Oh iya. Ya ada kelucuan di tengah kondisi itu ya. Oke. Kalau lansia kan ada juga yang memang sayang juga ke caregivernya gitu. Ada perlakuan khusus yang biasanya pernah diterima dari lansia yang merasa diperlakukan baik juga kan, akhirnya mereka. Ya ada gimana ya? Namanya tuh perlakuan khusus sih jarang ya gimana. Tapi ya kadang ada lansia yang udah nyaman seperti di kita yang ngebantuin dia tuh nyaman, dia tuh kadang kalau orang lain yang ngasih dia bantuan itu dia nggak mau karena dia banyak mengeluh gitu. Ada sih pasien yang emang maunya kadang dia tuh kayak seperti gue sebetulnya bilang ke aku maunya dia yang gini gitu ya. Maunya sama si A misalnya itu kan. Gitu. Kamu sama si B gitu. Walaupun dia nggak dinas pokoknya sama A aja. Iya, ada gitu. Nyusahin nih ya. Kadang sih nyusahin. Pasti seperti itu ya kadang nyusahin. Tapi karena kita sudah berfokus dan meniatkan diri untuk di bidang pelayanan, jadi kita harus selalu siap ya. Harus siap gitu ya. Betul. Kalau seperti itu harus sabar ya. Iya. Paling penting obatnya gitu. Sabar aja. Kasih pengertian lansianya supaya bisa. Kita jelasin juga kalau orangnya ini nggak ada gimana gitu, kita jelasin gitu. Ujung-ujungnya mereka mau juga. Gitu. Mau juga. Oke. Nah, dari selama di Jepang, aktivitas apa yang paling dirindukan dilakukan di Bali? Di Bali aktivitas yang rindu itu ya kumpul sama teman juga kan itu kan. Dulu sebelum gini kan sebelum berangkat tuh ya sering olahraga gitu kan. Oh iya, futsal ya. Futsal. Pas itu sampai di Jepang udah jarang. Di sana kan ada lapangan futsal. Ada lapangan futsal, orang yang diajak ya nggak. Teman-teman caregiver itu nggak ada main futsal gitu. Ada waktu ini pasti musik sekolah tuh masih ada orang yang diajak ya. Itu kan sekarang udah pisah semua kan. Ya ketemu susah juga kan, jadi waktu di jam dinasnya juga beda gitu kan. Nggak bisa kumpul bareng gitu. Agak lebih rumit ngatur waktu ya. Nah, kalau Denny di sana dipanggilnya siapa? Panggilnya Denny. Oh Denny, mereka manggilin gimana? Ngomongnya sama Denny? Ya tergantung orangnya juga, kadang-kadang dipanggil, ada yang manggil Denny aja, ada yang manggil Denny-san gitu kan. Oh Denny-san. Ya, ada yang manggil ya itu sama kayak Tuan Denny itu kan. Ya lebih sopan lah gitu. Ada yang kalau manggil Denny aja itu kayak yang udah akrab banget gitu kan. Ada yang manggil Denny Kun gitu. Kun tuh apa? Kun tuh dia juga sama kayak teman biasa juga ngomong Kun gitu kadang. Kalau emang akrab banget ya Denny ya dipanggil. Kadang ya ada yang lebih tuaan dikit, Denny Chan gitu. Denny Chan. Iya. Jadi lebih Chan itu kebanyakan dipakai untuk ya kadang dia kasih ke cewek seperti itu kan. Kadang untuk yang lebih kecil dari kita gitu kan ya, lebih usianya lebih muda gitu kita kan dipanggil gitu. Gitu. Ada gitu. Denny, tapi boleh pakai cowok? Pakai cowok nggak apa-apa sih. Denny Chan. Tapi kalau dipanggil itu malu. Malu. Kenapa malu? Ya gimana kan saya nggak tahu nih feel-nya di sana kayak gimana. Ya kalau dipanggil gitu kan ya ada gimana gitu berarti. Kayak cewek. Ya itu lah. Oke. Tapi kebanyakan sih dipanggil ya Denny Kun tuh ya. Denny Kun. Ya, kalau yang cewek-cewek yang lainnya manggil ya San gitu. Yes. Yang cowok Kun. Berarti Kun Aguero itu dari... Ya beda. Kun Aguero dari Argentina. Jauh. Bukan dari Jepang ya? Bukan dari Jepang. Ya. Kun... Kejauhan Argentina ke Jepang. Nah, kalau
selama di lansia, merawat lansia kan pasti ada perbedaan terkait kebutuhan, lalu dari cara beraktivitas dari lansia. Ya kan ada biasanya kita sebagai caregiver ataupun perawat lebih senang melakukan aktivitas itu. Ada nggak misalkan senangnya memandikan, senangnya masih makan. Kalau Denny yang paling senang, paling ditunggu-tunggu itu kegiatan apanya? Kalau paling senang itu pas ya ada namanya terapi rekreasi itu. Ya kayak terapi aktivitas kelompok gitu? Iya, kelompok itu rekreasi itu kita ya kumpulin orang lansia yang mau diajak main itu ya kumpul kita main bareng-bareng gitu. Oke. Tapi sekarang udah jarang. Jarang. Ya, karena jarang. Mungkin masih pandemi itu ya. Pandemi ya dibilang bukan sih apa namanya? Dulu tuh pas di rekreasi itu kebanyakan tuh dikasih ke orang yang part time kayak itu kan. Kalau udah banyak orangnya hari itu kerjanya banyak ya dikasih rekreasi gitu kan. Iya kan kadang kan ada satu hari itu jaga sore itu kadang ada waktu ini paling banyak jaga 7 orang jaga sore. Ya kadang yang ada satu orang yang free gitu kan. Kalau ada kerjaan apa itu ya disuruh kamu rekreasi aja gitu ya. Ngajak main sama balansianya gitu. Terus sekarang udah jarang ya kalau di paling tungguin itu ya selain itu ya pas di apa ya? Bilang itu pas di mandiin juga nggak terlalu sih ya. Pas di ini apa namanya tuh ngasih makan itu kan. Kadang sering ngobrol sama mereka juga ngobrol. Kalau ngobrol itu berarti secara tidak langsung kita juga belajar meningkatkan skill bahasa ya. Kosakata yang paling aneh apa? Aneh gimana? Ada kosakata aneh nggak yang sulit buat Denny cerna gitu? Sulit buat diucapkan? Sulit buat diucapkan itu ya kadang ya paling simpel itu ya misalnya kayak apa namanya hangat gitu kan. Hangat ya kemudian hangat tuh bahasa Jepangnya tuh gimana atatataka itu panjang ada kan double tata gitu. Gitu kadang sulit di belepotan ngomongnya gitu kan. Bilang hangat aja atatataka. Tapi setelah itu ada orang-orang Jepang yang mereka ya bilangnya nggak beda lagi ngomongnya mereka. Kadang ya tanya tuh dihilang, ada yang hilang atakai itu. Gitu. Itu aja mereka. Jadi kadang gitu. Sama kalau yang sekarang sulit diingat itu ya untuk kosakata dari khusus untuk bahasa Jepang untuk ke caregiver itu untuk perawatan caregiver itu kadang sulit diingat gitu ya. Ya gimana itu apa namanya? Masih apa namanya kalau apa namanya apa ya di kayak mandiin tuh kan ada lagi beda bahasanya lagi gitu. Beda lagi istilahnya gitu. Oke. Untuk diperawat juga nanti. Itu kadang ya ingatnya tuh proses juga. Berarti dengan nanti dari kondisi ini Denny ada rencana untuk meningkatkan ke N1? Nanti mau coba nanti tahun ini rencana mau bulan 12 ini mau nyoba sekali. Untuk yang N1-nya. Ya entah gimana bisa apa enggaknya dulu. Iya berarti nanti dicoba dulu. Iya, dicoba dulu siapa tahu nanti bisa jadi sensei gitu ya. Bisa jadi sensei berarti kan? Ya kalau emang ada basicnya ya bisa. Iya, udah N1 tapi kan ada juga orang yang gimana ya? Bukan stylenya mereka jadi sensei gitu. Iya gitu. Transfer knowledge-nya berbeda ya. Iya, jadi beda-beda soalnya tiap orang, benar. Jadi kalau di sana bisa kan sekarang caregiver nih. Denny juga sudah lulus nurse. Bisa nggak jadi nanti register nurse di sana? Register ya S2 gitu ya. Jadi perawatnya itu ya perawatnya itu nanti kita harus sekolah lagi dari untuk yang di apa namanya registernya itu kita kan karena kita juga memang kita udah di Indonesia udah nurse gitu ya. Tapi nanti kan soalnya bahasanya itu berbeda di sana. Nanti kalau mau untuk nyari perawatnya di sana emang khusus perawatnya benar harus di sekolah atau kuliah lagi gitu. Penyetaraan gitu. Penyetaraan jadi sama. Lagi berapa lama?
Kalau nggak salah kalau dia butuhnya lagi 4 tahunan itu, tapi seperti ngulang lagi dari awal. Iya. Jadi agak panjang sih ya jadinya. Gitu. Oke, jadi sudah 4 tahun di sana. Rencana Denny sampai tahun keberapa di sana? Nanti mungkin lagi 3 tahun lagi. 3 tahun lagi? Iya. Rencana menikah di sana? Di Bali. Di Bali. Masih minat sama orang Bali. Oh iya, di sana kan berbeda kan gini ya, apa namanya, bentuk tubuh sama apa perawakannya berbeda dengan orang di Bali. Iya, perawakannya beda. Mereka di sana ya kalau orang Jepang ya lebih putih banget. Putih banget ya. Iya. Kalau di sini kan udah ada yang putih, ada yang sawo matang gitu. Di sana putih banget semua. Yang cewek sampai kalau saya lihat sampai sekarang ya masih putih gitu. Maksudnya masih putih? Masih putih, mana yang masih putih ya? Kadang punya putih gitu. Putih. Iya. Oh iya. Tapi kadang juga apa namanya itu ngebedain umur mereka itu susah. Oh, karena kelihatannya muda tapi mereka umurnya kelihatan muda tapi umurnya udah kadang tinggi gitu. Ada umurnya sekitar 37-an itu, ternyata wajahnya masih muda gitu, seperti umur 25-26 gitu. Iya, karena mungkin pakai Shinsui mungkin. Awet muda. Iya. Nah, kalau kan nanti setelah 3 tahun itu berarti balik ke Bali. Rencana balik ke Bali. Enggak balik lagi ke Jepang. Enggak. Rencana sih emang enggak balik, tapi tahu nanti ke depannya mungkin tiba-tiba pengen balik ya balik lagi. Oh iya. Kan peluangnya juga Denny pasti akan tahu nanti di sana apa saja peluang yang bisa ditangkap tentunya, apalagi yang sudah ada skill bahasa, sudah N2, pasti akan memudahkan juga nanti dalam memperoleh pekerjaan di sana gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Habis. Apa? Iya. Durasi? 1 jam. Sejam? Oh, sejam. Mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Binus? Untuk Sobat Binus, pesan-pesannya itu ya kalau emang pengen berangkat ke Jepang, jangan ragu-ragu, percaya diri aja, jangan berkecil hati seperti itu. Kalau belum bisa bahasa, masih bisa dipelajarin di sini, bisa di Indonesia bisa belajar bahasa Indonesia, di Indonesia bisa belajar bahasa Jepang juga, nanti pas di Jepang juga bisa ditingkatin bahasanya juga seperti itu. Kalau emang gimana ya masih ragu atau gimana itu bisa tanyain ke di tempat agennya itu seperti JIPA itu kan bisa ditanyain ke mereka juga. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Denny. Jadi buat Sobat Binus pastikan yang penting tetap semangat, capai cita-cita. Kalau memang mau berangkat ke Jepang, siapkan diri. Walaupun belum bisa bahasa Jepang seperti tadi info Kak Denny, kalian juga tetap bisa berangkat, tetapi tentunya sudah dibekali terlebih dahulu. Dan nanti dari selama di Jepang tentu banyak sekali pengalaman yang bisa diperoleh. Tentu salah satunya ada skill bahasa yang nanti sangat bermanfaat buat Sobat Binus ketika ingin berkarir di Jepang. Apa tadi? Lupa. Terus apa sana? Aduh, lupa saya. Ya. Berarti kita cukup dulu sekian. Terima kasih Denny sudah meluangkan hadir. Nanti akan berangkat tanggal 24 Juli. Berangkat ke Jepang. Ya. Lagi. Nanti sampai di sana keep in touch, tetap berkabar kalau mungkin ada majalah baru yang kalau udah masuk lagi nanti silakan upload di Instagramnya nanti biar admin Stikas Binusaraya bisa repost ya. Iya siap. Oke, sampai ketemu. Terima kasih Denny. Ya, terima kasih. Makasih ya. Ya, sama-sama.